Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa qudwatil qadat sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin afdali wa akrami wa ashrafi khalqin fil ardi was samawati. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ansar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita Profesor Dr. Kasful Anwar, dan juga para asatidz, para tuan guru, imam, muadzin, Bilal Masjid Al-Ansar, dan seluruh yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mendapat bagian daripada rahmatnya Allah, bagian daripada keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adanya kita di sini, duduknya kita di sini pada kesempatan pagi hari ini adalah tanda, adalah bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi hidup kita. Berkah itu kalau ulama mendefinisikan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan gitu ya. Kebaikannya tambah. Tapi masyaallah hadirin, kalau bicara tentang kebaikan, kadang punya persepsi dan pandangan masing-masing daripada kita ini. Yang menurut kita baik, tidak tentu kata orang lain baik. Kata orang yang ada di timur baik, tidak tentu kata orang yang ada di barat situ juga baik. Orang yang di Jawa baik, belum tentu yang di Sumatera sini bilang baik. Jadi kalau berbicara tentang baik, tidak tentu. Kadang baik itu tidak sama ukurannya, tidak sama pandangannya, relatif kata orang. Tapi setidaknya kata ulama, ketika berbicara tentang ziyadatul khair dalam konteks berkah ini, berkah itu ziyadatul khair, tapi sebenarnya kebaikan yang seperti apa yang dimaksudkan dalam definisi berkah ini? Kebaikan yang seperti apa yang masuk dalam cakupan berkah, sehingga kebaikan ini kalau ada dalam diri kita, dalam diri seseorang, bisa dikatakan bahwa saya yang hidup ini berkah ini. Nah, gitu ya. Maka kata ulama, setidaknya ukurannya ada tiga ukuran atau tiga indikator keberkahan itu. Kebaikan seperti apa? Kebaikan yang kalau di dalamnya ada yang pertama ziyadatul ibadah, bertambahnya ibadah. Orang dikatakan berkah hidupnya kalau hidupnya ini dari waktu ke waktu ibadahnya terus bertambah. Dari waktu ke waktu kualitas penghambaan dia kepada Allah dalam menjalankan tugas dia ketika disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin ataupun manusia
kecuali agar supaya mereka ini jadi hambaku, mereka menghambakan diri kepadaku, mereka menyembah aku. Jadi tujuan kita hidup kan seperti itu, supaya kita memang hidup di atas muka bumi ini jadi hamba Allah. Coba tunjukkan kita ketika memakmurkan bumi ini seberapa baik kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang ketika hendak ditiupkan ruh kita ke dalam rahim ibu kita, itu sudah diambil perjanjian, ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian? Dan ketika itu kita menjawab bala, kata kita iya. Jadi bala itu na'am, bala itu iya, iya, tapi untuk jawaban ketika sebuah pertanyaan ini mengandung huruf atau mengandung kalimat nafi. Bukankah aku Tuhan kalian? Gitu. Kalau jawabnya pakai bahasa Arab na'am, iya, ya berarti bukan, iya bukan gitu. Tapi kalau bala, iya, setelah nafi itu yang diiyakan. Tapi kalau na'am dalam artian bahasa Arab kan, kalau iya artinya bahasa Arabnya na'am gitu ya. Kalau kita pakai kata na'am berarti yang diiyakan bukannya. Tapi kalau kita pakai bala, yang diiyakan yang setelah bukan. Maka salah satu sunnah ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengandung pertanyaan seperti itu, kita jawab misalnya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita jawab seperti itu. Seperti halnya roh kita dulu ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, kita jawab bala, yo, ya. Berarti Allah adalah Tuhan kita. Ya, Allah Tuhan kita. Nah, misalkan dalam bahasa yang lebih simpel, alasta shallaita fil masjid, misalkan, bukankah kamu tadi sholat di masjid? Kalau kita jawab na'am, maka makna sebenarnya ya, saya tidak sholat di masjid gitu. Tapi kalau pakai bala, ya, dalam bahasa Arab pakai bala, ya, tadi saya sholat di masjid gitu. Maka jawaban kita dulu memang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, kita dulu jawab bala, ya Allah, engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Dan ketika itu kita sudah jawab iya gitu. Kita sudah sepakat sebelum ditiupkan ruh ini ke dalam gumpalan daging yang ada dalam rahim ibu kita, kita sudah sepakat bahwa kita adalah hambanya Allah. Apapun yang akan kita lakukan ketika selamat dan terlahir nanti, kita semua adalah hamba Allah, sehingga seluruh aktivitas, seluruh kegiatan tidak boleh keluar dari koridor penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masyaallah hadirin, orang yang hidupnya berkah adalah orang yang dari waktu ke waktu ibadahnya terus bertambah. Kalau berbicara tentang ibadah, memang yang identik ya sholat, ya puasa, baca Al-Quran, berjamaah, iktikaf di masjid, kan seperti itu. Yang identik daripada ibadah kan seperti itu. Tapi sebenarnya namanya ibadah itu lebih luas daripada itu. Ulama ini mendefinisikan ibadah itu sebagai kullu amalin yukhaliful hawa biniyati ta'ah. Pokoknya setiap kegiatan, setiap aktivitas, setiap pekerjaan kita, dan inti daripada pekerjaan kita itu adalah melawan nafsu. Pekerjaan kita itu melawan hawa nafsu kita, dan tujuannya untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kadang diem pun bisa bernilai ibadah. Diem pun bisa bernilai ibadah. Haram itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, dikerjakan dapat dosa, ditinggalkan dapat pahala. Maka bagaimana kita bisa akan meninggalkan keharaman mencuri, meninggalkan zina, meninggalkan riba, atau meninggalkan makan yang haram? Maka dengan kita makan makanan sehari-hari kita makan di rumah, sarapan, nanti misalkan kita duduk makan bubur, minum air minum dus itu, terus kemudian makan siang, makan malam, dan seterusnya, minum atau makan suguhan dari
tetangga atau kawan ketika kita bertamu, atau kita duduk sebentar nanti habis majelis ini kita duduk di teras, atau pulang ke rumah nanti sambil gendong cucu kita duduk, kita main. Itu kan sebenarnya aktivitas yang normal, aktivitas yang tabii. Kita sebagai manusia biasa melakukannya. Tapi seandainya dalam aktivitas itu kita niatkan untuk meninggalkan keharaman, untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang, meninggalkan maksiat, maka duduknya gitu tadi, diamnya gitu tadi, sarapannya gitu tadi, misalkan main sama cucunya gitu tadi, itu akan bernilai sebagai aktivitas ibadah gitu. Karena haram itu adalah kalau dikerjakan dapat dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Ulama ada yang mengatakan meninggalkan yang dapat pahala itu harus dengan niat. Meninggalkan keharaman yang dapat pahala, yang akan menghasilkan pahala itu kalau meninggalkannya dengan niat. Maka dalam hal ini berarti niat saja. Kita duduk ini misalkan, itu duduk sekarang nih, kita sudah niatkan i'tikaf, niatkan tadi berangkat pahala, nyari pahala berjamaah, niatkan untuk melaksanakan fardu salat subuh, niatkan untuk thalabul ilm, ngaji, karena thalabul ilmi faridatun, ngaji itu kan faridah, belajar cari ilmu itu adalah faridah, sebuah kefarduan ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim gitu ya. Sehingga itu juga sudah hasil pahalanya. Macam-macam, i'tikaf juga ada di situ. Birrul walidain, berbakti sama orang tua. Berbakti sama orang tua. Niatkan, dan juga niat tarku majalisis su. Niat meninggalkan majelis-majelis atau kumpulan-kumpulan yang isinya adalah yang buruk-buruk gitu. Kita niatkan untuk itu, maka kumpul semua kebaikan itu dalam duduk kita di sini. Maka itulah intisari daripada innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Amal itu dinilai daripada niatnya seperti apa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan dapat sesuai yang diniatkan. Dia niat satu ya dapat satu. Niat cuman berjamaah berangkat, niat untuk nanti jamaah di masjid jamaah subuh, itulah yang dia dapat. Tapi kalau niatnya ini banyak, niat 2, niat 5, niat 10, itulah yang didapat. Itu enaknya kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu ternyata punya makna yang sangat luas. Apa itu? Pokoknya setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita isinya adalah menjalankan ketaatan, niatnya untuk taat sama Allah dan ngelawan, bertentangan dengan hawa nafsu kita. Nafsu kita ini punya kecenderungan, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ini punya kecenderungan untuk yang jelek-jelek. Makanya kalau kata nuruti hawa nafsu, itu pasti arahnya ke sesuatu yang negatif, sesuatu yang arahnya ke maksiat, bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita melawan nafsu kita untuk mengerjakan yang jelek-jelek, terus kita berlari kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bukan cuma sholat, walaupun bukan cuma puasa, bukan cuma tadarus Al-Quran, mungkin kita duduk saja, mungkin kita kegiatan aktivitas sehari-hari, kita kerja, berangkat ke kantor, kita kerja atau olahraga pagi. Kalau kita niatkan langkah kaki kita lari pagi tadi itu adalah untuk meninggalkan yang haram, meninggalkan maksiat, maka dapat hasil sudah pahalanya. Sehingga kita memang tidak bisa, tidak boleh meremehkan perkara-perkara yang sifatnya mubah. Dasar hukumnya kan mubah sebenarnya. Makan apa? Mubah. Diem itu kadang ya perkara mubah, tidur, gulingan, baring-baring bayar di kasur misalkan. Itu kan nampaknya pekerjaan orang yang tidak ada kerjaan gitu. Apa namanya? Gawean wong mager kata orang, mager, malas gerak. Tapi kita bayangkan seandainya dia gerak, ternyata yang dikerjakan malah maksiat. Dia gerak misalkan malah duduk ketemu tetangga, akhirnya ngobroli tetangga, ngomongkan aib tetangga. Atau ketika dia gerak kemudian mungkin akan melakukan maksiat-maksiat yang lain misalkan. Maka tidurnya dia, baring-baringnya dia, guling-gulingannya dia, itu akan lebih utama, lebih baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan dia gerak gitu. Jadi masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Itulah ibadah itu seperti itu ya. Tapi karena namanya ibadah itu ngelawan hawa nafsu ya pasti berat. Karena yang dilawan ini nafsu maka berat, yang dilawan nafsu pasti susah, sulit. Ibadah itu berat, ibadah itu sulit. Tidak ada yang namanya ibadah itu mudah, ibadah itu enteng, ibadah itu gampang, tidak. Walaupun tadi cuma layah-layah kata gitu, baring-baring itu gampang, tapi faktanya berat juga. Kita kalau baring-baring baik, misalkan baring-baring baik, kita pasti pengen buka HP. Sudah buka HP, scroll medsos, akhirnya mulai terbaca berita yang lagi viral di medsos tentang artis ini, tentang pemain film ini, tentang aib keluarganya. Akhirnya kita ikut bincang-bincang, ikut ngobrol, ikut men-share mungkin di antara kita, atau ketemu dengan tetangga akhirnya ikut membicarakan. Pas dulu kita gulingan main HP, kemudian ada kawan sebelah kita, akhirnya kita ikut ngobrol, oh rupanya si artis fulan itu seperti itu ya. Oh iya, ini memang nian itu. Akhirnya terucapkan secara tidak sengaja gitu, seperti itu oleh lisan kita. Maka bahkan untuk meninggalkan itu pun dalam kegiatan mager gitu, itu sulit gitu untuk meninggalkan yang haram. Maka benar namanya ibadah itu berat, sulit. Apalagi kalau sudah kita arahkan ke ibadah sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, pasti berat, pasti sulit. Ngaji misalnya seperti ini pagi-pagi subuhan itu berat, sulit, ngantuk betul. Makanya kata Nabi, solat yang paling berat bagi orang munafik ini adalah solat isya dan solat subuh gitu. Maka kalau kita bisa isya berjamaah, subuh berjamaah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu tanda Allah Subhanahu wa taala mulai kikis dan mulai cabut sifat-sifat kemunafikan dari dalam diri kita. Kalau kita begitu ringan, begitu mudah, begitu semangat mau berangkat subuhan berjamaah ke masjid, kita mau sholat isya berjamaah ke masjid, ini suatu keberkahan, suatu kebaikan yang luar biasa. Karena orang-orang munafik ini berat sekali melaksanakan sholat subuh dan sholat isya ini, berat bagi mereka. Sehingga ada ulama yang ngomong, kenapa begitu sejuknya, begitu segarnya, begitu enaknya udara subuh ini. Ketika kita keluar dari rumah, buka pintu, berangkat ke masjid, mau subuhan, di sepanjang jalan sejuk betul udara nih. Enak betul kita hirup hawa di sekitaran kita, dari rumah kita menuju masjid ini. Kata ulama, udara yang sejuk itu karena udara pagi, udara fajar itu bersih, bebas dari polusi nafasnya orang-orang munafik. Orang munafik ketika itu kan lagi hanyut dalam tidurnya, lagi menikmati tidurnya, menikmati terjaganya kayak gitu. Sehingga mereka mau subuhan itu berat. Orang munafik mau subuhan berat, mau isya itu berat. Nah, itu maka udara pagi itu seger, sejuk, enak kita hirup, itu seperti itu. Jadi masyaallah hadirin, yang namanya ibadah itu berat. Sholat berjamaah berat. Sholat berjamaah ke masjid ini berat. Bisa rutin 5 waktu itu sangat berat. Jadi kalau Allah mudahkan untuk melaksanakan berjamaah sampai 5 waktu rutin, itu luar biasa nikmat. Mau ngaji, mau duduk seperti kita jamaah sekalian, ini sebenarnya perkara yang berat. Males Pak, duduk ngaji itu males sebenarnya. Enak kita balik di rumah tidur. Ibadah ini berat karena banyak aturan, banyak diikat oleh batasan-batasan dan sebagainya. Yang enak itu hidup bebas tanpa batas, itu udah enak diatur, udah enak dibatasi macam ini macam itu, udah enak. Yang enak itu kalau kita hidup tanpa batas, hidup tanpa aturan, itu enak. Terus berjamaah ke masjid itu berat. Puasa itu berat Pak. Puasa biasanya itu selalu datang, selalu hadir Ramadan ini di waktu lagi panas-panasnya. Makanya namanya Ramadan gitu ya. Ramadan dari kata Ramadan. Ramadan artinya kan membakar. Kata ulama, apa maksudnya Ramadan? Bulan ini kenapa dia katakan Ramadan? Karena Ramadan membakar. Membakar apa? Saking panasnya bulan ini.
Saking panasnya bulan ini, Ramadan ini, sehingga dikatakan Ramadan karena panas yang luar biasa di bulan ini, sehingga kurma-kurma pun di bulan-bulan ini matang, masak gitu. Yang kedua, membakar dalam artian membakar dosa, karena bulan ini membakar dosa. Maka Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya kita benar-benar membakar dosa, membersihkan dosa, mensucikan diri dari dosa. Nah, Ramadan ini selalu datang ketika lagi panas-panasnya udara, panas-panasnya cuaca. Lagi panas-panasnya cuaca. Di Indonesia pun seperti itu. Kita di Sumatera, Palembang, Jambi tidak jauh beda. Panasnya juga luar biasa. Kalau kata orang Palembang ini panas berdengkang, saking panasnya ini. Saking panasnya. Kadang saking panasnya ini kita tidak fokus. Tidak fokus. Kalau seandainya kita pulang ke rumah kemudian kita minum air, buka kulkas lagi panas-panasnya, segar dalam kulkas itu air minum, kita minum, tidak ada yang tahu sebenarnya, tidak ada yang tahu. Cuma memang puasa melatih kita untuk jadi pribadi yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, takut meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, takut mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena takut tadi, maka walaupun tidak ada yang tahu, kita pulang ke rumah, anak lagi sekolah, istri mungkin lagi keluar, lagi di dapur, kita sebentar ngendap-ngendap kita minum, tidak ada yang tahu. Sudah itu kita sudah bibir ini dikeringkan, habis itu kita pura-pura lemas, pura-pura loyo, pura-pura layu, tidak ada yang tahu. Tapi Allah tahu. Ramadan memang melatih kita untuk jadi orang yang takut dan tidak berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa ini berat, panas, kunang-kunang gitu kadang masuk kadang kata orang ini saking tidak fokusnya, kita siang-siang masuk rumah ke kamar, ada kecoa lewat, kita pikir kurma berjalan kan, kurma bisa berjalan gitu, padahal itu kecoa gitu, kecoa kita pikir kurma berjalan. Puasa berat, sedekah berat. Kita mau sedekah itu berat. Kalau kita tidak paksa, maka kata Imam Ghazali selamanya jadi orang pelit. Sedekah berat, terus sholat berat, walaupun cuma 5 waktu. Puasa berat, ngaji berat. Pokoknya ibadah ini berat. Kalau tidak kita paksa, ya selamanya kita jadi orang pelit kalau mau dipaksa sedekah. Kalau mau tidak dipaksa kita untuk pagi-pagi bangun, buka mata, meninggalkan tidur kita, berangkat ke masjid berjamaah, ya mungkin seterusnya, besoknya akan jadi sebuah kebiasaan. Makanya sampai ada orang yang diundang, Pak, besok pagi ikut gotong royong ya, jam berapa? Pagilah habis subuh. Aku kalau habis subuh tidak bisonian aku katanya. Kalau pagi tidak bisonian aku. Jadi dia baru aktif itu jam 11, jam 12. Karena memang terbiasa, sudah diset, dia sendiri yang men-setting diri sendiri untuk biasakan bangun siang, malamnya melek sampai dalu dan seterusnya. Dan kadang subuh lewat. Jadi kadang pembiasaan itu kita harus paksa, kita harus mulai. Jadi berat, karena beratnya tadi harus dipaksa. Kalau tidak dipaksa untuk sedekah, tidak dipaksa untuk kita keluarkan uang kita untuk disumbangkan, selamanya berat kita mengeluarkan uang. Karena sedekah itu kita 50.000 itu rasanya sudah banyak nih. Kita sedekah Pak 50.000 rasanya sudah banyak nih, sudah dermawan betul. Oh boleh mau nyumbangkan duit 50.000 di kotak, atau nyumbangkan duit 100.000 kita masukkan di kotak lewat, itu bangganya minta ampun gitu Pak. Ya Allah dermawan nian aku nih katanya. Padahal cuman 100.000 itu kalau dia bawa ke pasar, dia bawa ke mall mungkin itu paling bisa terbeli apa. Kalau dia bawa mungkin ke restoran, apalagi restoran mahal, paling bisa makan apa gitu. Apalagi kalau ngajak anak, ngajak istri. Nah, maka itulah tadi, kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk jadi orang yang mudah dalam melaksanakan ibadah, enteng dalam beribadah, ya itu tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Berkah hidup kita ini tandanya kalau kita ibadah ini gampang, dari waktu ke waktu terus meningkat, ada kesadaran untuk terus meniatkan, pokoknya setiap aktivitas kita ini lillahi ta'ala. Artinya kita duduk baik pengen lillahi ta'ala, kita gulingan baring baik kita niatkan karena Allah ta'ala. Apa? Supaya daripada saya nanti bangun, misalkan saya
keluar rumah, saya ketemu tetangga si fulan atau si fulana, ujung-ujungnya ghibah, ya sudah di kamar bae, di rumah bae main sama anak jadi ibadah. Nah, itulah yang dikatakan perkara mubah itu jangan diremehkan, karena dari perkara mubah itu banyak sekali pahala yang dihasilkan, Bapak Ibu ya. Masyaallah hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Indikator berkah itu kalau ibadahnya bertambah, ibadahnya meningkat, baik secara kualitas ataupun kuantitas. Mungkin dulu kita sholatnya masih di rumah, sekarang sudah semangat untuk berjamaah, berarti ini tanda berkah. Dulu kita sholat bolong-bolong, sekarang sudah tidak ada yang bolong lagi. Yang dulu kita tinggal sudah kita kodok, dikodok. Kalau kita ninggalkan sholat fardu, kita kodok Pak, kita kodok. Kita ninggalkan sholat subuh, ya kodok subuh. Kita ninggalkan sholat zuhur, jadi kodok zuhur. Kapan ngodoknya Ustaz? Kapan dia ingat, kapan dia sadar dia ninggalkan subuh, itulah waktu dia ngodok. Tidak usah nunggu zuhur besok. Saya ninggalkan subuh hari ini misalkan, nunggu subuh besok baru mengkodok. Ya kalau subuh besok bangun, kalau udah bangun 2 subuh sudah. Besoknya lagi, subuh besok lagi mau kodok. Ya kalau besoknya bangun, karena tadi sudah kebiasaan tadi, misalkan kebiasaan bangun siang sudah dibangun, ya sudah bangun siang terus. Akhirnya ya entah jam berapa di subuh. Kalau mengkodok mau nunggu di waktunya. Jadi walaupun sholat subuh, kalau mengkodok, yuk kapan dia ingat. Misalkan kesiangan, bangun jam 8 pagi. Yuk jam 8 pagi itu dia melaksanakan sholat subuh. Nah, orang pikir sholat duha gitu ya. Padahal ada kunutnya, macam itu duha ada kunut. Jadi itu yang katakan duha pakai kunut, itu berarti kodok subuh. Kodok subuh. Jadi bangun jam 8, bangun jam 9 misalkan, ya itu dikodok waktu, itulah waktu mengkodok. Karena ibadah ini kan yang punya waktu ada 2. Ada kodok. Ada itu kalau ditunaikan di waktunya. Kalau sudah lewat waktunya namanya kodok. Nah, kodok. Misalkan sholat subuh itu sampai jam 6 kurang 5 misalkan. Maka kalau dia bangun jam 6 lewat 1/4 berarti sudah lewat waktu. Dia bangun, ambil air wudhu, sholat subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini qadaan lillahi ta'ala misalkan. Qada. Ya sudah, itu berarti qada. Itulah waktu dia melaksanakan. Pokoknya kapan dia ingat, man nasiya salat, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha katanya. Barang siapa yang lupa meninggalkan salat atau ketiduran sehingga dia meninggalkan salat, maka salatlah ketika dia ingat, ketika dia bangun. Jadi tidak harus besoknya lagi. Itu ya. Jadi masyaallah hadirin, dulu misalkan kita banyak meninggalkan sholat, kita mulai kodok dan mulai tidak pernah tinggal sholat lagi. Dulu puasa kita bolong-bolong, banyak sekali kita kodok. Nah, tahun ini puasa kita full. Yang dulu sudah kita tinggalkan kemudian kita kodok, itu namanya hidupnya berkah, Kemudian yang kedua ziyadatul mujahadah kata ulama. Tanda orang berkah hidupnya ini ziyadatul mujahadah, semangat dia, kepedulian dia untuk agama ini terus bertambah. Tambah semangat jihadnya. Jihad itu jangan definisikan perang, bukan cuma melulu berbicara jihad berarti gitu ngangkat senjata, ngangkat tembak, ngangkat tombak, ngangkat pedang, enggak. Namanya jihad itu dari kata juhud, apa itu? Badzul juhdi. Kita mengeluarkan kemampuan kita. Apa yang bisa kita mampu semampu-mampunya. Apa yang mampu kita kerjakan semaksimal mungkin kita curahkan kemampuan kita ini untuk apa? Li'la'i kalimatillah, untuk mengangkat dan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita contoh saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau ini mendakwahkan Islam, menyebarkan Islam, berjihad untuk menyebarkan Islam itu beliau bertahun-tahun. Beliau di Mekah ini awal mula beliau dakwah di Mekah. Yang paling menonjol dalam menghalangi dakwahnya Nabi paman beliau sendiri Abu Lahab, gitu ya. Abu Lahab itu yang bahkan dilaknat sampai dalam Al-Qur'an. Tabat yada. Nah, dalam Al-Qur'an sampai dicatat laknat Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, di antaranya Abu Lahab. Tapi masyarakat hadirin, rupanya Abu Lahab ini meskipun sampai dalam Al-Qur'an
begitu dihinakan gitu. Dalam sejarah diceritakan keburukan sampai Abu Lahab. Rupanya ada satu riwayat yang mengatakan bahwa si Abu Lahab ini setiap Senin itu diringankan azab. Jika kana hadza kafirun ja'a dhanbu tabbat yadahu wa bil jahimi muqallada hatta annahu fi kulli yawmin itsnaini daima yukhaffafu anhu bisururi fi ahmad. Ini adalah Abu Lahab yang disebutkan dalam Al-Quran. Laknat yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu ini kata diriwayatkan setiap Senin ini diringankan azab. Setiap Senin diringankan azab. Kenapa? Disuruh di Ahmad. Karena saking senangnya ketika Nabi Muhammad lahir. Ini yang banyak dipakai dari ini oleh ulama yang memang tidak melarang atau memperbolehkan itu merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau bila dengan perayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Abu Lahab ini yang sudah tercatat buruk, tercatat aib yang sudah jelas laknat dan azabnya di dalam kubur sampai nanti di akhirat. Itu dalam Al-Quran juga dicatat itu. Dia bisa dapat keringanan, dapat ampunan, dapat diskon azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diceritakan beliau itu ketika mendengar Sayyidah Aminah, ketika mendengar Sayyidah Aminah itu lahir dan melahirkan Nabi Muhammad SAW, ketika itu mendengar itu, beliau langsung suruh budak atau hamba sahaya kesayangan beliau. Kalau saya namanya Tuwaibah, disuruh budaknya atau hamba saya tadi untuk ke tempat Aminah, dia dimerdekakan. Sekarang kamu saya merdekakan, tapi kamu sekarang berarti ke adik saya berobat keponakan, saking senangnya dalam itu sampai bikin perayaan, sampai foto hewan dan lain sebagainya, saking senangnya kalau dapat keponakan dari Sayyidah Aminah dan Sayyid Abdullah, ya. Saking senangnya itu, karena senangnya tadi sampai memerdekakan budak hamba sahaya yang paling sering melayani dia, ibaratnya. Karena kalau biasa bikin kopi kata orang hari itu yang paling ngerti takaran kopi sudah dimerdekakan, gitu. Karena saking senangnya punya ponaan Nabi Muhammad akhirnya diringankan azab. Dalam riwayat apa itu keringanannya? Dari jari-jari beliau itu disumberkan air. Ya, dari jari-jari beliau ini ada. Dan kita kadang serba salah. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya ada ulama ini kalau surat ini pakai surat Al-Lahab dulu, Pak. Tiap surat subuh Al-Lahab, zuhur Al-Lahab, Al-Lahab apa dibaca habis Al-Fatihah. Dapat jadi bilang dibaca itu dibaca Al-Lahab seringnya. Akhirnya ulama ini dapat mimpi Rasulullah datang. Rasulullah menemui. Apa Al-Lahab terus katanya. Itu terus dibaca. Apa ada surat lain? Rasulullah datang seperti itu. Maka Al-Lahab terus. Jadi Abu Lahab ini walaupun sejahat seperti itu, walaupun itu adalah Muhammad Rasulullah, itu kayak misalkan punya anak, punya keluarga, itu sadar anak ini nakal yang menjepil. Keluarga ini memang nakal, keluarga ini memang jahat. Tapi kalau diomongkan di mana-mana, itu pamannya sebulan nakal minta ampun, semuanya sebulan jahat minta ampun, kalau pandit dan lain sebagainya, sampaikan kemana-mana, guru di sini, ini nyeritakan tidaknya, guru di sini, ini nyeritakan pamannya, atau kita punya anak mungkin. Punya anak nakal anak gitu, misalnya ya lebihlah anak orang punya anak misalnya nakal, datang di sini tidak anak nakalnya nakal ya aja dikata-katain ke sini ngantui lagi orang nakal dia ini, akhirnya mana kesal sudah itu anak aku udah usah kamu urusin, udah usah kamu ngomong terus kalau ribut biar aku yang ngurusin. Jadi itu bentuk. Dan salah satu yang semakna dengan ini juga, kalau kita pernah mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan katanya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, saya sendiri yang akan potong tangan. Kalau Sarifat Fatimah binti Muhammad katanya,
Kalau Fatimah binti Muhammad itu mencuri, saya akan memotong tangan. Apa maksudnya? Satu, menunjukkan kalimat begitu tegas dengan aturan. Yang kedua, beliau sebagai sosok orang tua tidak akan tega kalau sampai kejadian anaknya harus dihukum yang melakukan orang lain, biar beliau yang melakukan, biar beliau langsung yang melakukan hukuman itu. Karena bagaimanapun pasti akan dilakukan dengan bagaimanapun cara supaya tidak begitu menyakiti. Itulah kemudian yang dipahami oleh ulama. Dari sini, mohon maaf ini agak nyinggung dikit masalah yang lagi viral. Lagi viralnya sekarang tentang orang yang lagi meributkan nasab. Kalau saya boleh kasih masukan, itu dosa ikut-ikutan lah, ribut masalah nasab. Itu saya bikin nasab, bikin nasib ya, Pak. Itu saya bikin nasab, belok ya, bikin nasab, ikut-ikutan bikin nasab, nasib gitu. Nasib kita nyaman. Khawatir ya. Kan itu sama-sama tidak tahu nih, kita tidak punya ilmu nasab, itu juga tidak bisa merawat ke masa lalu. Benar dah ini Pak Nabi, memang turunnya Rasulullah. Yang jelas sejauh ini kan ulama-ulama mengifatkan atau mengiukan bahwasanya Pak Nabi ini memang keturunan Rasulullah SAW banyak. Yang menafikan juga ya ada. Beberapa lagi viral dan dihukum oleh memang beberapa oknum dari Pak Alawi ini yang mungkin tidak sejalan dengan cara ulama-ulama kiai itu hasil jadilah ini kemudian bumbu sebenarnya itu sekarang. Tapi terlepas dari itu semua banyak ulama yang mengisbatkan yang iokan Pak Alawi ini walaupun ada yang menafikan yang membantah dengan dasar tesis dan sebagainya misalnya. Tapi kita khawatir seandainya kita ikut-ikutan ngejek, kita yoyokan mencela, kita yoyokan menyakiti atau ngato-ngatoi bahkan mohon maaf sampai orang-orang yang alim seperti Habib Umar, Habib Salim yang notabene selama ini kita kenal beliau dengan akhlaknya, kita kenal beliau dengan ilmunya, dengan dakwahnya, kita akan sampai kemana-mana. Itu ibarat itu serang, ikut-ikut itu sindir, itu kata-kata. Itu kan bahaya untuk kami. Kalau kita sampai ikut-ikut kan bahaya untuk kita. Maka ya sudah, benar kata ada seorang kiai yang ngomong sudah yang jelas guru-guru kita ini kitab-kitab yang kita kaji di pondok pesantren itu adalah dari Pak Alawi, dari Habaib yang ada di Indonesia. Sudah kita sudah seperti awal bilang kita cinta taatin sama. Seandainya pun nanti di akhirat faktanya, oh ini bukan apa nama keturunan Nabi. Ya ada yang salah karena kita taatin sama orang yang memang alim, yang berilmu, orang-orang yang memang jadi guru kita. Tidak ada salah. Kalau benar, ya kita juga tambah bagus lagi. Tapi kalau kita mencela, kita mengejek, kita menuding ini dan itu. Kalau misalkan bukan, begitu tetap salah. Kalau bukan, misalkan bukan keturunan Nabi, itu tetap salah. Kalau dari Pak Nabi ini ada orang-orang alimnya, ada orang-orang solehnya, ada orang-orang yang bertakwa yang luar biasa, yang memang benar-benar wali, ada juga. Dan seandainya benar, nah apa yang akan yang kita harap syafaat Nabi, kita harap supaya disayangi Nabi di akhirat nanti, tapi itu aja. Sama seperti kali tadi, ada ulama-ulama yang dapat mimpi, saking seringnya dia baca surat Al-Lahab tabatnya ada, sampai dalam mimpi ditangi sama Nabi, baca Al-Lahab terus, apa ada surat yang lain? Jadi walaupun seperti itu jahatnya Al-Lahab, tapi kalau diulang-ulang terus bukan daripada keluarga Nabi itu juga itu salah. Itu gimana? Dibaca ada masalah. Yang sampai kemudian kita tidak pernah baca lagi cuma jangan seolah-olah kita baca terus salah. Yang lain juga banyak. Seperti itu biasanya. Jadi Nabi ini mendakwakan Islam di Mekah dan hasil akhirnya beliau ke Taif. Ketika di Taif beliau mendakwakan Islam, di situ beliau bukan langsung diterima disambut masyarakat. Dan beliau bukan disambut tapi disambit, dilempari kotoran, dilempari macam-macam. Akhirnya beliau ini ketika itu berdarah-darah keluar dari Taif, berdarah-darah bersama yang mendampingi beliau, katakan Zaid bin Harithah yang mendampingi beliau. Berdarah-darah, ikut juga mendampingi beliau berdarah-darah. Nah, apa yang beliau rasakan, apa yang dapatkan ini ditengok oleh
makhluk yang di langit. Datanglah malaikat kemudian turun. Malaikat Jibril bersama malaikat, satu malaikat Malakul Jibal, satu yang dikatakan itu Malakul Ard. Malaikat yang ngatur gunung, sama malaikat yang ngatur bumi. Nawarkan diri, ya Rasul, kalau kamu sekarang datang, angkat tanganmu sekarang, minta sama Allah, ini gunung-gunung yang ada di sekitar Taif akan aku timpakan mereka. Satu lagi juga menawarkan jasa, ya Rasul, kalau kamu mau sekarang, angkat tangan minta sama Allah, minta ini, tanah Taif akan aku belah, kemudian orang-orang itu akan masukkan di dalamnya, aku himpit mereka. Ini tawaran para malaikat. Apa jawaban Nabi? Nabi memang angkat tangan, Nabi memang angkat tangan, mengadakan tangan, minta sama Allah memang. Tapi yang diminta bukan laknat, bukan supaya ditipu gunung atau diimpit, bukan. Malah Allah mahdi qawmi, innahum la ya'lamun. Ya Allah hidayah mereka orang-orang Taif itu, mereka tidak tahu siapa aku, apa yang aku bawa, mereka tidak tahu. Ini rahmatnya Nabi. Akhirnya sampai ada analisa, oh Nabi ini kalau disindir, disinggung, disakiti Muhammadnya, Nabi tidak pernah marah. Kalau disindir, disakiti Muhammadnya, diri Muhammadnya, Nabi Muhammad tidak pernah marah. Tapi kalau agama yang dihina, agama yang direndahkan, Allah yang dihina, Allah yang direndahkan, maka disebutkan Nabi Muhammad dimarah. Saking marahnya Nabi untuk membela agama ini, lam yakum ahadun bi ghadabi. Tidak ada satupun orang yang bisa menghalangi kemarahan Nabi. Nabi berperang itu untuk membela dan menyebarkan agama ini. Ini selalu jadi barisan terdepan, pimpin perang. Dalam banyak perang Nabi jadi pimpinan perang. Nabi jadi pimpinan perang. Sahabat-sahabatnya terlalu berani. Umar bin Khattab, terus misalkan Sayyidina Ali lagi yang katanya punya pedang, dua mato itu. Sayyidina Ali pernah ngomong, "Kunna kita hamil batis yang tafaina kalau Rasulullah." Kami ini sahabat-sahabat ini katanya berani, katanya hebat-hebat ini dulu kamu pada besar dan sebagainya. Kami ini sahabat ini kalau perang lagi berkecamuk kami takut. Kami ini ngeri-ngeri juga, bertahan juga kami. Kami tafaina kalau Rasulullah. Kami sembunyi di belakang Rasul. Rasul di paling depan, baris semuanya paling depan. Ini Rasulullah, saking pemberanian Rasulullah untuk membela agama. Itu seperti itu. Kalau hak beliau yang disakiti itu tidak marah. Itu dikasih kilo, dikasih tukang sini, dikasih macam-macam. Rasulullah tidak pernah marah. Tapi berkali-kali mau sholat dari balik kotoran sampai kalau kotoran baju pakaiannya, najis, ulang lagi, ganti baju berangkat lagi, dikatakan berkali-kali. Berkali-kali beliau kotoran bukan untuk sholat, bagi-bagi diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau tidak marah. Tapi kalau agama yang dihina, agama yang dinodai, agama yang disakiti Nabi marah, Nabi barisan paling depan untuk membela. Itu ya. Itu bentuk yang perlu kita contoh daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi orang yang hidup di berkah itu dari waktu ke waktu kepedulian dia terhadap agama dan pembelaan dia terhadap agama, rasa cinta dia kepada agama ini itu terus meningkat. Dulu mungkin tidak tahu menang, tidak urusan. Ada orang di masjid, ada ngaji, tidak mau tahu. Sekarang sudah mulai rajin jadi jamaah masjid, ikut meramaikan masjid. Ada masjid yang kurang-kurang kotor ikut bersihkan, kotor yang ikut aktif, pengajian ikut menghidupkan. Bahkan sekarang jadi pengurus majelisnya, jadi pengurus masjidnya ikut dari menantu, ikut untuk ngajak orang untuk rame-rame datang meramaikan masjid. Ini berarti lebih berkah. Dia ikut berperan untuk agama ini sesuai dengan porsi dan kadarnya. Akhirnya, ya bukan berarti kalau mau meramaikan masjid semuanya harus hajar, semuanya harus jadi ustaz penceramahnya dan ya masing-masing meramaikan siar agama ini di masjid itu, masya Allah. Ini bukti gitu subhanallah, kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, anu berkah ini kata ulama adalah ziyadul sabri wa tawakkul. Tambah sabarnya, tambah tawakal. Nah, kata orang sabar, orang berkah ini makin hari makin waktu sabarnya bertambah, tawakalnya bertambah. Sabar itu bukan berarti dia. Sabar itu bukan berarti dia masuk bukan harakah. Sabar itu gerak, sabar itu gerak. Gerak itu gerak. Sabar itu gerak. Sabarnya orang yang sakit berobat. Sabarnya orang yang awam belajar. Sabarnya orang yang merasa punya kekurangan sehingga dia ingin sedekah, ya bagaimana supaya dia bisa jadi bagian orang-orang yang sedekah. Karena dia terus terima sedekah. Dia berusaha bagaimana supaya ikut andil bisa jadi orang-orang seperti
rajin sedekah itu bagaimana supaya sembuh sakitnya, sabar ya, bagaimana sabar, berobat, ikhtiar. Bagaimana supaya dia tidak awam lagi tentang agama ini, dia hadir ngaji belajar dulu. Itu sabar seperti itu. Tawakul, tambah tawakalnya. Tawakul ini aktivitas hati. Tawakul ini aktivitas hati. Jadi pakai yang benar itu al-jawarih ta'mal wal qulub tatawakkal. Jawarih, badan itu kerja, hati tawakal. Jadi balik badan nganggur di rumah, tapi pikiran kita kerja, hati kita capek mana-mana. Bola punya gedung balik, bisa sedekah masjid itu, bisa di ratu. Bola saya ini gaji saya setiap bulan itu 20 juta, nanti 2 juta di Solo saya sedekahkan masjid. Raya mana-mana, raya kalau mana pikiran itu. Tapi pada di rumah baik, kerja malas, dikasih pekerjaan ini ngeluh, apa namanya disuruh ini oleh bos marah. Itu kan sekarang kata orang repotan kita sekarang seperti ini. Banyak sekali kasus bawahan ngamuk sama atasannya, jatuh sama atasannya tidak mau. Ada baru-baru ini jadi itu bawahan kalau tidak mau ditegur akhirnya nyiram bosnya pakai air keras. Tidak mau diatur. Kalau mau diatur bisa kerja kan oke. Itu kan seperti itu. Kerja di bawah tekanan saya udah kisah saya tekan-tekan lagi saya diterapkan. Disuruh usaha sendiri dikasih modal, ya bangkrut. Serba salah. Jadi macam-macam. Tapi pikiran dia kemana-mana. Mungkin di rumah santai seperti bos-bos itu, tapi dia tidak melalui proses-proses yang pernah dicoba oleh bos. Pikirannya capek, hati dia. Itu salah. Yang benar tawakal ini hati yang santai, hati ini seluruh. Pokoknya hasilnya seperti apa itu wakilkan sama Allah. Tapi badan capek tidak masalah, kerja pagi sampai sore, kerja pagi sampai malam. Tapi hati itu tidak pernah capek begitu. Tawakal menghasilkan, hasilnya kita pasrahkan sama Allah. Usaha tetap, kerja tetap, tapi hasilnya kita pasrahkan sama Allah. Orang yang berkaitan itu berarti yang pertama ibadahnya terus membaik, meningkat, bertambah kualitas ataupun kuantitasnya. Terus juga semangat dan kepedulian dia terhadap agama terus meningkat. Dan yang terakhir, sabarnya bertambah, tawakalnya juga terus bertambah, tidak terakhir juga bertambah. Mudah-mudahan itu semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi atau sampaikan oleh saya kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Niat itu, kata niat itu, ini beberapa definisi. Kalau ulama ada fikih itu mendefinisikan niat itu maksud fikih, muqtarinan fikih. Yang namanya niat itu adalah ketika kita bermaksud atau menyengaja mengerjakan sesuatu bersamaan dengan mengerjakannya langsung. Niat sholat berarti ketika sudah mulai sholat takbiratul ihram itu tadi niat. Niat wudu ketika mulai wudu, ketika mulai basuhan awal yang wajib berarti basuh wajah. Itu niatnya. Seperti apa niat itu kemudian? Itu ulama fikih. Jadi menyengaja mengerjakan sesuatu bersamaan dengan kerjaannya. Dan letak niat dalam hal itu adalah di hati. Nah, dalam peletakannya di hati ini yang punya definisi banyak. Kalau kita ketika dalam hati menghadirkan aku niat sholat subuh, aku niat sholat waktu subuh, ketika takbiratul ihram Allahu akbar dan kita takbir, tapi dalam hati kita aku niat untuk sholat subuh waktu makmuman karena Allah. Misalkan sudah dikatakan niat dalam hati itu. Tapi saya mau menyampaikan ada satu lagi opsi pendapat. Saya ini baca kitab dari kemarin ziarah ke makam Tuan Guru Samad. Dan satu karangan beliau ada tentang sholat. Di situ beliau sampaikan bahasanya seperti itu. Itu namanya hadithun nafs. Jadi cuma kita berbicara sama hati kita, bahwa saya kita berbicara dengan diri kita, atau diri kita lagi cuma berbicara bahwa saya mau sholat zuhur, mau sholat asar. Kalau cuma hati kita cuma bergumam seperti itu, atau kita membersihkan tujuan itu dalam hati, aku mau sholat subuh fardu makmuman karena Allah Ta'ala.
dengan seperti itu cuma sekedar hadithun nafs. Terus gimana niat? Ya pokoknya kalau kita melakukan gerakan sholat di waktu pagi itu subuh, itu berarti bisa subuh. Jadi lebih mudah lagi malah yang sudah di, di, disampaikan oleh sahabat. Sehingga yang dikatakan dia juga pada intinya apa yang kita hadirkan dalam hati kita, apa yang kita tunjukkan dalam hati kita ketika kita tidak melakukan sesuatu, itulah niat. Telafuznya bagaimana telafuznya? Telafuznya itu yang bisa jadi kita melafazkan sekalian niat untuk perbuatan seperti tadi. Tapi kalau dalam sholat kan ketika kita takbiratul ihram kita lafaznya beda. Yang kita lafazkan tentang takbiratul ihram dengan hati kita menghadirkan niat. Jadi ketika kita takbiratul ihram itu sibuk betul untuk kita Allahu Akbar, tangan kita ngangkat, sedangkan kemudian hati kita menghadirkan niat. Jadi intinya seperti apa sebenarnya niat. Kalau kita mau duduk diam misalkan dengan niat kita meninggalkan yang haram, sudah hadirkan beda dalam hati. Ya kan ada. Ya duduk kan. Biar dalam yang haram, biar dalam yang maksiat. Itulah niat. Itu definisi yang banyak banget. Dan niat dalam ibadah itu seperti itu. Ada lagi yang memaknai niat itu ya seperti azam. Misalkan saudara, aku nak suatu hal, saya nak suatu hal nanti. Ini dikatakan walaupun sebagian orang mengatakan ini azam, ada yang mengatakan ini juga niat. Ini dimaksud dalam kehidupan niat. Saya nak suatu hal nanti lah. Kan belum nih, kalau definisi fikih tadi belum dikatakan niat. Ini kenapa? Karena cara niat kan mengutarakan ini bersamaan dengan aktivitas perbuatan tadi. Karena ini bersamaan dengan aktivitas perbuatan tadi. Jadi apa namanya? Kalau sekarang kita niat atau kita mau sholat duha, berarti itu belum niat, karena belum mengerjakan sholat duha. Baru dikatakan niat itu ketika kita Allah Akbar dalam kita punya sholat duha, sunat duha, itu baru dikatakan niat. Tapi kalau sekarang mau sholat duha, kalau berdasarkan pendapat yang pertama tadi itu baru azam, tapi ada makna juga bahwasanya ini juga dikatakan niat. Tapi dari ibadah yang benar ya tadi qadha itu mengerjakan sholat di luar waktu setelah lepas dari waktunya. Jadi itu untuk ibadah-ibadah yang punya waktu, yang diikat dengan waktu sholat tim waktu karena waktu masing-masing. Puasa Ramadan, bulan Ramadan. Kalau dia mengerjakan di waktu itu, ya kita kerjakan yang lepasnya. Ada foto kemudian opsi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Foto itu bagi orang yang tidak mengerjakan di waktunya. Memang ada pendapat-pendapat dalam hal ini. Yang pertama ya tadi, foto itu untuk orang yang tidak sengaja atau contohnya lupa atau ketiduran tadi. Ketiduran berarti kan tidak sengaja meninggalkan. Ada orang yang sengaja meninggalkan. Seperti apa contohnya? Itu sudah tahu azan malah tidur. Sudah tahu azan malah tidur. Sudah tahu masuk waktu subuh, banyak segera bangun setelah subuh, masjid malah dia tidur lagi. Berarti kan sengaja meninggalkan sholat. Walaupun akhirnya dia tidak sholat subuh karena tidur, tapi kan dia sempat bangun. Atau dia sudah punya kebiasaan bangun siang, tapi tidak pernah punya keinginan untuk merubah. Tidak pernah masang alarm, tidak pernah pesan minta banguni, tidak pernah punya niat untuk bangun, maka tidak pernah punya keinginan besok bangun di waktu subuh. Berarti memang dia sengaja untuk meninggalkan sholat subuh. Jadi pendapat yang pertama menyampaikan qadha itu untuk yang seperti itu, untuk orang yang memang tidak sengaja meninggalkan sholat atau perempuan meninggalkan sholat ketika ingat dia bangun dia ngotot sholat tadi. Untuk yang tidak sholat seperti apa? Untuk yang sengaja sudah lantaran, maknanya yang sengaja sudah uruslah kamu, mampu meninggalkan sholat. Kalau lah ngasih hukuman sama orang ini sampai sengaja meninggalkan sholat, tidak ada ganti-ganti, tidak ada kotor-kotoran, ganti-ganti. Yang boleh ganti cuma yang tidak sengaja, cuma yang ketiduran. Yang sengaja meninggalkan sholat, tidak ganti-ganti. Kalau ada kotor-kotoran, ganti-ganti. Jadi 5 fotonya, dikasih seperti itu. Jadi yang pertama. Yang kedua mengatakan logikanya pakai sebuah mafhum.
Seperti apa itu? Kalau yang meninggalkan sholat karena tidak sengaja saja mengganti. Kalau yang meninggalkan sholat karena tidak sengaja, karena lupa mengganti. Apalagi yang sengaja. Apalagi yang sengaja. Ya yang kedua ini menurut saya lebih rahmat, menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan kita sekarang kan beribadah dengan rahasia ya. Dalam artian dengan penuh harap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sekarang kan seperti itu, kita nyembah Allah ibadah dengan penuh rahmat Allah. Itu ngarap kita nyembah rahmat Allah. Seperti itu saja. Karena kita disuruh bukan karena kita sholat, bukan karena kita puasa, bukan karena kita rajin pada Al-Quran, bukan. Karena Allah nanti yang kasih rahmat kita, sehingga kita lain tidak disyukurkan. Dan yang menurut saya yang lebih dekat dengan bahwa saya Allah itu begitu rahmat sama hamba, dan kita harus bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala karena anak indah dunia saya ini sesuai dengan perasaan hamba kepada yang paling dekat dengan rahmatnya saya itu benar. Ya, kalau kita tutup kesempatan, ya mungkin dulu dia meninggalkan sholat kalau sengaja, tapi sekarang semua sudah sadar, sudah sadar. Dulu dikir nian aku dulu baru sadar semua. Ya, kalau kita kasih pendapat yang pertama, akhirnya kita ya tidak berarti yang lagi neraka, ya Allah. Mungkin untuk itu lah, putus asa dia. Nah, ya kita dulu pendapat begini. Yang pertama tadi, untuk yang meninggalkan sholat karena sengaja sudah urus sekarang. Nah, kasih untuk tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau meninggalkan karena tidak sengaja, bisa memotong. Apalagi kalau sengaja, dia harus mengganti. Itu mengganti. Dikasih kesempatan ganti, umur dikasih, masih tidak ganti, baru nanti. Masalah tak di sakor. Kenapa? Kau masuk neraka sakor. Oh, sudah menanggung usul, tapi sudah sholat. Yang neraka khusus untuk orang-orang yang tidak semati. Seperti itu. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita dari ibadah yang kita kerjakan, dari rutinitas yang kita kerjakan ini bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu lagi dan sebelum di akhir, saya kemarin ada yang ngasih pertanyaan tentang budak. Di situ di samping saya belum sempat jawab dari WA kan berapa hari 10 miliar banyak 10 miliar pemilahan apa Palembang untuk lagi kebutuhan HP saya ini sini besar ini payah lah. Di sini ada salah satu jawaban di sini WA tentang budak yang dianggap dalam budak itu ada ujian yang berlebihan sehingga mengarah seperti orang-orang Nasrani memuji nabinya gitu ya, atau orang Yahudi memuji nabinya. Bagaimana itu? Kalau ada dilakukan di qasidah budak itu ya akramal khalqi man alu dubi. Pada siapa aku sadar, pada siapa aku akan mengharap. Dan itu hitungnya akramal khalqi itu berarti kepada maksudnya Nabi Muhammad SAW. Apakah itu kemudian bertentangan? Apakah itu kemudian dari sambung orang-orang yang bernasrani? Apapun itu masyarakat ini, sudah burka ini adalah sebuah karya yang mulia dan sangat mujarab dalam artian yang punya hajat mereka bertawasul dengan banyak puji Nabi melalui pujian-pujian yang disusun oleh Imam Busiri ini. Ternyata banyak hajatnya terkabul dari barokahnya Nabi Muhammad SAW. Banyak yang punya hajat dan tujuan, dan salah satu mereka untuk memudahkan tujuan ini supaya dijawab Allah Subhanahu Wa Taala dengan Quran ini dibaca Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga banyak hasil. Nah di Jambi dan beberapa kota ini Quran itu punya khasiat orang yang sakit, misalnya yang langsung sembuh, dan kunjung dapat kesembuhan, tapi sakit parah, antara sakit terus atau sembuh sudah jelas dibacakan Quran. Biasanya kalau memang sudah waktunya dan memang harapan sudah ada, itu dimudahkan proses itu. Makanya akhirnya ada yang mencurikan tinggal kalau dibaca Quran jadi iman. Padahal ya kalau yang waktu sembuh itu sembuh memang
Aku sudah waktunya ya dimudahkan jalannya. Ada yang mengatakan kalau orang menggunakan pasang susuk dulu, susuk ya, bukan sosok kembalian gitu ya. Pasang susuk ya, dan susuk itu dibacakan ini akan dimudahkan dia meninggal. Kalau orang berpasang susuk itu bisa meninggal itu susah. Nah, itu sudah menjarok ya, menjarok. Sendiri juga beliau ketika sakit beliau ngarang ini ya. Akhirnya sembuh beliau berkah daripada apa yang beliau karang. Di dalamnya kalau mau dikatakan ini berlebihan, kita harus baca dulu qasidah sebelumnya. Beliau sudah di awal sudah mendisclaimer. Imam Busiri di awal sudah mendisclaimer bahwasanya ini memang pujian, dan saya ngajak semua orang untuk ayo sama-sama memuji Nabi Muhammad SAW. Tapi da'at nasara fi nabihi. Tapi jangan ikuti orang-orang Nasrani yang memuji Nabi. Karena takaran atau level orang-orang Nasrani memuji Nabi itu sampai pada taraf menuhankan Nabi, menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Dan mereka terang-terangan menyebut Nabi sebagai Tuhan. Jadi beda dengan kita yang memuji Nabi Muhammad, memuji kebaikannya. Apakah ada zaman sahabat dulu misalkan yang memuji Nabi, bikin syair memuji Nabi, kemudian dibaca di depan Nabi misalnya? Ada seorang sahabat, kawan beliau, namanya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini pernah minta izin sama Nabi. Ya Rasul, kata beliau, idzan li an amtadihaka bi syair. Ya Rasul, saya minta izinkan saya mau bacakan pujian-pujian untuk di depan ada beberapa sahabat, ada Nabi di sini. Apa kata Nabi? Apa Nabi larang? Tak usah puji saya seperti kalian memuji orang-orang sebelum memuji Nabi. Tapi kata kul la yakudillah. Katakan oleh Abbas, semoga Allah tidak merontokkan dirimu. La yakudillah. Semoga Allah tidak merontokkan dirimu. Artinya semoga dirimu tetap utuh dan tak rontok sampai itu. Didoakan sama Nabi seperti itu. Jadi disampaikan namanya mingkop bihatin dan di Mustafa yang Mustafa Faruk. Itu mahabat dari bilada basyarun ta'ala Muhammadun wala'akan. Betul-betul terkebusah ini dia memuji Nabi. Ceritakan perjalanan Nabi dari sebelum ada nur, kemudian jadi nutfah, diceritakan kesucian Nabi Adam, terus naik kapal, berarti kapalnya Nabi Nuh. Terus seperti itu sampai mahabat tadi dan bilang la basyarun ta'ala Muhammadun wala'akan. Betul terkebusah dan seperti itu. Itu cara yang disampaikan oleh Sayyidina Abbas. Beliau memuji Nabi dengan syair-syair dan dibacakan di depan Nabi. Nabi tidak marah, malah Nabi mendoakan semoga Allah tidak merontokkan diri Sayyidina Abbas. Abbas paman. Ternyata Abbas benar sampai beliau wafat, ini tidak ada yang tahu. Jadi ada zaman dulu. Kalau kita mengkritik sekarang kegiatan Maulid Nabi, baca dari awal ada pujian kepada Nabi, ada qasidahnya, ada selawatannya. Biasanya ada Muhammad, Muhammad dan khairin pun ada protes itu ya. Terus pindah batanya ke kamu bina dibaca lagi tersebut. Itu kritik Nabi tidak pernah ada, sahabat tidak pernah menunjukkan. Ya mungkin kebetulan belum terbaca di riwayat ini atau riwayat lain. Karena sudah ada zaman dulu sahabat yang muji. Cuman kan tidak bikin acara seperti ini, ada pempangannya, ada rawinya, tidak ada. Cuman kemudian para sahabat Nasrani ini, para ulama ini ingin juga punya peran, ingin juga mungkin dipandang Nabi SAW sebagai orang-orang yang bikin pujian kepada Nabi. Salah satunya Imam Busiri. Jadi apakah dalam qasidah burda ini puji ini berlebihan? Puji ini sampai seperti orang-orang Nasrani memuji Nabi mereka, maka dibaca di awal bahwa saya Imam Busiri sendiri ngomong, pokoknya pujilah Nabi seperti yang kamu mau, keeloan seperti apa yang kamu lihat, keeloan seperti apa yang ada dalam benak kamu, sampaikan pujian kepada Nabi, sifat mulia, sifat baik seperti apa yang kamu tahu, pujikan kepada Nabi, tapi ta'at nasara fi nabihi. Tapi jangan sampai ikut-ikut orang-orang Nasrani di dalam Nabi mereka ya. Jangan sampai seperti orang Nasrani dalam diri mereka. Artinya dalam pandangan beliau
dalam ukuran beliau, semua puji-pujian yang beliau sampaikan ini itu tidak sampai taraf pada menyekutukan Allah dengan Nabi, dengan Rasul. Lalu seperti itu. Ya mungkin kita bisa baca lah berkaitannya. Karena bahasa Arab ini kan punya banyak ini kan, punya banyak gaya, ada yang balaghah istilah. Seperti saya pernah baca, misalkan madat ya Rasulullah. Artinya itu sebenarnya kita minta sama Allah, tapi dengan keberkahannya Rasulullah. Dia minta sama orang yang langsung, minta sama Allah langsung. Banyak sekali lah memang dari gaya bahasa Arab ini yang perlu kita pelajari, ilmu balaghahnya, mantik dan sebagainya. Nah, inilah cara kita untuk memahami teks-teks Arab, memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami syair Arab. Dan ini mudah-mudahan kita tidak jatuh kepada kesalahpahaman dalam pendapat Allah alam bisa. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkah daripada majelis hari ini dan berkah daripada bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ala hadina wa lakum salihah. Baiklah, Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Ya rabbana wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah yang besar doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna ma'ana hadha jam'an ma'rufan wa tafarraqan ba'dahu tafarruqan ma'suma wa naj'alna wa la ma'ana shay'in min al-mahrum. Allahumma la tad'a' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la marida illa shafaytahu wa la marida illa hadaytahu. ولا حاجة تعجبني ولا قدرة خيرا وإذا كنت من سنة القرآن. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه وبحق وبكرامة نبيك الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر للميت أسعد بن يسار، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وارحمه واغفر وجوده وسعه وخلقه وجعله مثواه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فاجعلوا من الذين امنوا ونعموا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.